tengah kesibukan kami, di tengah kehidupan kami yang penuh dengan berbagai hal yang membuat kami ya Tuhan seringkali tidak dapat tenang di hadapan-Mu. Hari ini biarlah kami boleh tenang di hadapan-Mu. Kami datang menghadap hadirat-Mu. Kiranya Roh Kudus yang akan Engkau curahkan di dalam pikiran dan hati kami, sehingga ya Tuhan pada waktu inilah kami boleh tenang karena kami boleh mendengar sapaan Tuhan. Berikan kepekaan kepada kami untuk mendengar suara-Mu. Berikan kepekaan kepada kami ya Tuhan untuk benar-benar kami mengalami akan kebenaran firman-Mu yang memberikan nasihat, yang memberikan bimbingan, sehingga jiwa kami tenang, jiwa kami nyaman. Engkau yang akan berbicara kepada kami ya Tuhan, dan urapi hamba-Mu dalam segala kelemahannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan doa kami. Amin. Shalom, selamat duduk Bapak Ibu, sahabat-sahabat muda yang ada di tempat ini, karena hari ini gabungan begitu ya. Terima kasih kepada Gembala Sidang dan Majelis yang memberi kesempatan kepada saya untuk dapat menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah kunjungan saya ke sini untuk memenuhi undangan dari Sekolah Kristen Kalam Kudus yang ada di Padang. Pertama-tama saya juga ingin menyampaikan salam dari keluarga besar Seminari Alkitab Asia Tenggara kepada Bapak Ibu dan sahabat-sahabat muda di tempat ini, keluarga besar GKKK Padang, dan terima kasih jalinan kerjasama yang selama ini ada, dan termasuk kami juga boleh melihat ada seorang mahasiswa praktek di tempat ini dari saat yang boleh melayani dengan Bapak Ibu dan saudara-saudara di sini. Hari ini memang saya meminta kepada Boksu, gitu ya, satu tema yang lebih bebas. Saya ingin merindukan kita berbicara tentang pentingnya pemuritan keluarga di tengah era digital ini. Mari kita bersama-sama melihat kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu, di dalam kitab Mazmur, pasal 127, Bapak Ibu ya. Jadi Mazmur 127, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Saya bacakan untuk Bapak Ibu dan sahabat-sahabat muda. Nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah jeripaya orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan baru beristirahat sesudah larut malam untuk mencari nafkah dengan jeripaya, sebab kepada yang dicintainya Tuhan memberi pada waktu tidur. Ayat 3. Sesungguhnya anak-anak adalah milik pusaka Tuhan, dan buah kandungan adalah upah. Seperti anak-anak panah di tangan pejuang, demikianlah anak-anak lelaki pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan mereka, ia tidak akan dipermalukan ketika menghadapi musuh-musuhnya di pintu gerbang. Ibu bapak dan sahabat-sahabat muda, kalau saya boleh tanya, di dalam zaman yang seperti ini, kalau kita kehilangan sesuatu yang menggelisahkan kita, kalau kita kehilangan sesuatu yang membuat diri kita itu merasa eksistensi diri kita itu hilang, kalau kita kehilangan sesuatu yang membuat diri kita itu merasa kita tidak mampu berbuat apa-apa, Bapak Ibu dan sahabat-sahabat muda, kita pasti tahu apa jawabannya. Tahu jawabannya apa? Kehilangan apa Bapak Ibu? Kehilangan apa? Wah, pura-pura enggak banyak yang mau ngaku dengan terus terang. Kehilangan ini loh. Betul enggak? Ibu Bapak, kalau di Jakarta itu seringkali kalau saya khotbah, saya seringkali ngomong begini. Kalau kehilangan istri tertinggal di rumah, begitu ya, kita enggak bingung.
Tapi kalau kehilangan HP, di tengah jalan pasti balik untuk mengambil HP. Sekarang yang menjadi istri pertama itu siapa? Yang dibawa kemana-mana itu siapa? Ini satu kenyataan di dalam diri kita, gitu ya. Nah, tapi kita akan lihat lebih lanjut, Bapak Ibu. Saya mendengar satu sharing, Bapak Ibu ya. Saya kayaknya, satu sharing, begini. Ada seorang anak muda, dia cerita dengan segala ketulusan hatinya ngomong begini. Kalau saya berangkat kuliah, Pak, ya, waktu saya berangkat kuliah, saya itu ketinggalan HP. Sampai di kampus, waktu mengikuti kuliah, hati saya gelisah. Saya merasa nggak enak sekali. Saya kepingin cepat-cepat kuliah ini cepat selesai, kemudian saya pulang ke kampus, pulang ke kos untuk mengambil HP. Karena saya merasa kehilangan komunikasi. Saya kehilangan segala sesuatu kalau kehilangan HP itu. Saya tidak bisa melihat berita-berita yang up to date. Saya juga tidak bisa berhubungan dengan orang-orang yang saya akan hubungi. Dan orang-orang yang hubungi saya juga tidak bisa menghubungi saya. Pokoknya Pak, kalau saya ketinggalan HP, itu susah. Dan saya kepingin kembali ke kos untuk mengambilnya. Anak ini kemudian berkata, kalau saya tidak saat teduh pada waktu berangkat ke kampus, saya nggak merasa apa-apa, saya tidak kehilangan Allah, saya tidak kehilangan akan kebenaran firman Tuhan, saya tidak merasa bahwa saya kehilangan sesuatu yang penting yang saya butuhkan dalam hidup saya. Kenyataannya kan seperti ini sekarang kehidupan kita ini. Ya. Ibu bapak coba lihat kalau kita mau sungguh-sungguh jujur. Kita itu berapa lama kita itu mau membaca Alkitab. Dan berapa lama setiap hari Bapak Ibu kita itu membuka HP kita. Bapak Ibu kalau malam itu coba evaluasi. Saya sering kali evaluasi diri saya. Kan ada yang usage itu Bapak Ibu ya. Jadi saya akan lihat di situ berapa lama saya hari ini melihat HP saya. Bapak Ibu tanpa terasa kalau Bapak Ibu kita kebablasan. Bapak Ibu minimal 2,5 jam itu rata-rata orang Indonesia itu melihat HP. Hidup kita ini yang selama ini kita mengatakan kalau gereja itu meminta, ayo ikut latihan kur, ayo ikut PA, aduh, enggak punya waktu saya, kerja itu sibuk seharian. Pak, untuk ngopi sebentar aja enggak sempat kok. Untuk pergi sama istri aja juga enggak sempat, sama suami aja enggak sempat. Gimana ikut kegiatan gereja lagi? Enggak punya waktu. Lalu saya bilang, Pak, Ibu tolong lihat di HP-nya sudah berapa lama mulai pagi sampai sekarang menggunakan HP. Saya tanya begitu. Dilihat. Sekian lama. Saya bilang, apakah penting segala sesuatu selama misalnya kita lihat HP 2,5 jam itu. Atau 1 jam lebih, atau ada yang sampai 3-4 jam. Kalau kaum muda bisa 5 jam itu ya. Berapa persen itu yang paling penting dalam hidup kita ini? Untuk melihat HP itu. Sebenarnya Bapak Ibu kita itu melihat semuanya itu adalah supaya kita ketinggalan berita. Kita itu melihat segala sesuatu yang kepingin kita itu konsumsi untuk mata kita, untuk kita melihat film-film atau TikTok dan lain sebagainya. Itu ada seorang ibu yang setiap hari itu nontonnya TikTok dan setiap hari itu belanja baju. Setiap hari itu. Dia terus-menerus seperti itu. Tapi kalau diminta untuk membaca firman Tuhan, tidak punya waktu. Tidak punya waktu. Ini satu kesaksian yang sungguh-sungguh terjadi. Ya. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, kenapa kita itu merasa bahwa kita itu terus-menerus dempet terus gitu ya istilahnya dalam bahasa Jawa. Kita terus menggenggam HP kita ini Bapak Ibu ya. Karena apa? Karena
kalau kita boleh melihat, tidak menggunakan gadget dalam waktu tertentu, merasa kehilangan eksistensi kita. Kita merasa keberadaan diri kita itu hilang kalau tidak ada HP. Memang benar sih Bu, Bapak-bapak, Ibu dan sahabat muda. Ya, kalau misalnya pada waktu kemarin kita itu sedang dalam posisi pandemi gitu ya, enggak punya HP itu kita enggak bisa masuk gedung mana-mana, betul ya? Kita enggak bisa kemana-mana begitu ya. Lalu sekarang Bapak Ibu dan sahabat-sahabat muda, kalau kita pergi ke luar negeri enggak punya HP, enggak bisa belanja, enggak bisa ngapa-ngapain kita ini. Di Jakarta aja sudah ada restoran-resto yang kemudian mengatakan kalau pergi ke sini harus cashless. Nah itu memang benar Bapak Ibu, kita enggak akan bisa makan di situ karena memang kita harus membutuhkan HP untuk sebagai alat pembayaran, begitu, sebagai sarana untuk kita membayar. Nah, sebagian eksistensi kita itu memang harus bergantung kepada HP, ya. Tetapi kita juga kemudian berpikir, apakah seluruh keberadaan kita itu harus bergantung pada HP itu, atau pada gadget, atau kepada hal-hal yang berkaitan dengan dunia digital, ya. Nah inilah yang kemudian menjadi pergumulan kita masing-masing, Ibu Bapak dan sahabat muda. Pergumulan kita sama-sama. Kita itu sekarang dalam tanda petik, mau tidak mau hidup di dalam dunia korporeal, di mana kita itu bertemu seperti sekarang ini, kita kebaktian bersama-sama di satu tempat dan kemudian kita bertemu secara fisik. Tetapi kita juga, Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita itu juga hidup di dalam dunia digital, bukan? Keberadaan eksistensi kita itu juga di dalam dunia digital. Misalnya hari ini ada rekan-rekan kita yang sakit, ada rekan-rekan kita yang tidak mampu, orang tua yang tidak mampu untuk beribadah, mereka bisa beribadah bersama-sama melalui live streaming misalnya. Begitu. Nah kita ini menjadi manusia amfibi sekarang ini. Bapak Ibu tahu ya, kalau katak itu adalah binatang amfibi, ada di darat dan di laut. Kita sekarang juga sama, di dunia onset dan di dunia online keberadaan kita. Nah contohnya apa? Bapak Ibu kalau ada WhatsApp group, Bapak Ibu ngomong di situ saja, oke selamat pagi, itu artinya apa? Ayo, artinya apa? Di grup itu Anda sedang absen, betul ya? Ada di situ, menyatakan saya hadir di situ. Ngomong oke aja begitu aja, kemudian sudah absen kita itu. Kita itu sudah eksis di situ, itu diakui eksistensi kita di situ. Kalau dulu juga kuliah, kita harus onsite. Sekarang kuliah online. Mau menempuh S2, S3 di luar negeri, sekarang online semua. Nah, waktu hadir di layar saja, itu diakui sudah hadir di kuliah. Kalau dulu kan nggak bisa ya. Kalau nggak hadir di onsite, sekian persen itu gugur, begitu ya. Kalau sekarang di online aja. Walaupun di online, kamera off, kemudian tidur-tiduran, gitu ya. Masih tetap dianggap hadir, betul ya? Ini kan terjadi. Nah sekarang ini kita dipaksa di dalam hidup, di dalam dunia yang seperti ini loh. Kehadiran kita ini. Demikian juga dengan keluarga. Ya, seorang anak ditanya sama seorang boksu. Kamu sudah lama enggak pulang ya? Ya boksu saya enggak pulang. Kamu enggak kangen sama papa mamamu? Loh, saya ini bertemu tiap hari sama papa mama saya kok. Dia ngomongnya begitu. Apa artinya bertemu di papa mamanya? Yaitu melalui video call. Dianggap sudah bertemu dengan papa mamanya. Sekarang kan begitu. Ya, sudah ketemu kok, enggak usah pulang, enggak usah gitu kan. Nah, ini adalah satu dunia yang sekarang ini terjadi, Bapak-Ibu. Oleh karena itu relasi manusia dengan teknologi itu sekarang memang kita tidak bisa pisahkan lagi. Ini satu kenyataan yang mau tidak mau kita itu harus mengakui ini. Nah tapi di dalam realitas seperti ini lalu bagaimana dalam sikap kita begitu ya. Kalau sikap kita teknologi is our life, nah ini bahaya. Bahaya sekali. Sekarang saya tadi kemarin ya di Bapak Ibu Guru saya ngomong, cerita. Anak-anak sekarang waktu kelas 3 SD misalnya, seperti saya dulu, kalau papa mama saya mau pergi,
Saya nangis. Kenapa? Mau minta ikut, betul enggak? Tapi sekarang anak yang kelas 3 SD, papa mama mau pergi. Haleluya, puji Tuhan. Kenapa? Karena dia bisa pesan makanan melalui apa saja aplikasi sesuai dengan keinginan dia. Yang penting kan anak-anak begini, papa mama pergi, paling penting GoPay saya diisi kan, gitu kan? Lalu anak-anak bisa pergi kemana-mana, mereka bilang puji Tuhan kok. Saya juga cerita kemarin, ya. Anak-anak itu kemudian kalau papa mamanya ngomong, saya mau pergi ke Singapura. Itu anak kelas 5 SD ngomong begini, Pak, belikan saya ke Bangkok. Hotelnya juga Bapak booking, nanti saya pergi sendiri. Lalu anak kelas 5 SD itu bisa apa? Lalu bisa pasang itinerary-nya, perjalanannya seperti apa, mau makan apa saja, di mana, habisnya berapa. Anak kelas 5 SD langsung ngomong begini sama papa mamanya. Kalau papa mama membuat saya lebih menderita, kasih saya uang saku sekian. Kalau saya enggak lebih menderita, kalau saya lebih lumayan aman, enak di sana, kasih uang saku sekian. Kalau kemudian papa mama saya bisa lebih hidup, lebih mewah, luxury di sana, kasih uang saku sekian, saya berangkat sendiri. Papa mama ke Singapura, saya ke sana sendiri. Ini kenyataan yang terjadi sekarang ini Bapak Ibu ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sebetulnya kita harus hati-hati. Ada satu peperangan di unseen battle, sesuatu yang tidak kelihatan, spiritual warfare, yang sekarang ini Bapak Ibu terjadi. Kenapa? Karena kita harus tahu, teknologi bagaimana juga tidak pernah netral. Bapak Ibu segala sesuatu yang ada di dalam teknologi itu tidak segala sesuatu itu membuat itu netral. Tapi akan menarik kita seperti ini Bapak Ibu. Keluar kita ini, karena kebergantungan hidup kita. Akhirnya bukan pada firman Tuhan, bukan pada Tuhan. Tapi kebergantungan kita kepada teknologi. Itu harus hati-hati, kalau tidak jaga baik-baik. Ini adalah spiritual warfare. Ini adalah the unseen battle ya Bapak Ibu, yang harus kemudian kita pikirkan. Apalagi sekarang ada ChatGPT yang keempat. Bapak Ibu mungkin ada yang tahu enggak ChatGPT itu. Kalau kita mau tanya apa saja di sana, Bapak Ibu kita itu akan melihat dan kemudian disajikan berbagai informasi yang luar biasa tepat dan luar biasa bagusnya. Ya, misalnya kalau saya mau khotbah hari ini, saya khotbah begini, misalnya ya, saya mau khotbah tentang kemarahan. Begitu di ChatGPT saya ngomong kemarahan, gitu ya, langsung khotbah. Itu semua tersusun dengan rapi sampai poin-poinnya. Semua ada di sana. Bapak Ibu mau khotbahnya 30 menit, mau berapa kata, ditulis di situ. Langsung dia bisa susunkan untuk khotbah 30 menit. Tapi Bapak Ibu lihat di ChatGPT sekarang ya, khotbah saya enggak ada di sana. Gitu. Ya, enggak ada di sana. Nah, ChatGPT ini yang sudah keempat Bapak Ibu versinya. Sebentar lagi yang kelima, kemungkinan sudah hampir menyamai otak manusia. Jadi itu yang terjadi sekarang ini. Ya, kepada ibu-ibu yang mau masakan enak, ke ChatGPT aja. Ya, mau masak apa, di situ langsung semua keluar itu. Gitu ya. Nah, tapi kita melihat di dalam bagian ini bahwa nanti ini akan semakin kebergantungan seperti itu. Dan ChatGPT itu bisa dialog. Dialognya begini, kalau Bapak Ibu tidak senang dengan artikel ini, minta artikel yang lain, dia akan keluarkan lagi. Kalau Bapak Ibu mau minta katakanlah yang lebih ringkas lagi, Pak, misalnya kita mau tahu tentang satu permasalahan. Wah, dikasih jawaban kira-kira 2 lembar gitu ya. Bapak Ibu enggak mau, saya mau minta singkat saja, dia akan memberikan ringkasannya. Jadi dibuat untuk kita itu bisa berdialog. Nah, saya tidak akan penting banyak sini ya Bapak Ibu ya. Tetapi yang paling penting yang saya ingin juga katakan adalah tanpa disadari itu juga bisa mengecilkan peran supranatural Allah. Karena apa? Kebergantungan seperti itu. Seorang anak muda itu kemudian daripada tanya kepada orang tuanya, tanya kepada boksunya, tanya kepada gurunya malu, mereka tanya permasalahan kehidupannya di ChatGPT.
Di sana ada solusinya. Tetapi persoalannya, sekali lagi Bapak Ibu, semua informasi itu, semua yang dirancang ini, itu dalam tanda petik, segala pesan moralitas, pesan apapun, nasihat apapun, itu sesuai dengan kepercayaan dari yang desainernya. Hati-hati. Tidak semua sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tidak. Itu sesuai dengan yang desain. Nah, oleh karena itu kalau Bapak Ibu kita lihat, sebetulnya satu peperangan yang sering terjadi itu adalah kita tanpa sadar mengecilkan peran supranatural Allah itu. Ya. Seorang yang bergumul dengan sakit penyakitnya, lalu konsultasi sama saya. Konsultasinya apa? Tidak pernah itu ngomong begini, Pak saya sakit ini. Saya sudah bergumul dengan Tuhan, saya membaca firman Tuhan. Saya mendapatkan jawaban Tuhan dari Tuhan itu seperti ini. Enggak, langsung ngomong gini, Pak saya sakit ini, saya sudah selidiki di internet Pak, semua sesuatu ini Pak hasilnya apa semua Pak. Waduh, pokoknya dia cerita menarik sekali dari apa yang ada di internet. Solusinya seperti apa dari internet. Tapi pernahkah kita itu mendengarkan dari jemaat, tak tahu buksu ya. Tapi saya yakin jemaat di Padang lebih baik daripada Jakarta gitu ya. Itu ngomong, bergumul. Saya ini sedang bergumul nih. Saya sudah baca firman Tuhan, buksu. Lalu saya tuh merasa Tuhan tuh ngomong seperti ini. Saya minta bimbingan buksu. Ini akan terjadi, Ibu Bapak, ya. Kalian ChatGPT semua nggak pakai? Nah, senyum-senyum semua sudah pasti yang pakai itu. Nah, itu akan benar-benar Bapak Ibu mengurangi mereduksi kita untuk benar-benar bersandar pada kuasa supranatural Allah. Lalu kemudian yang berikutnya lagi, tanpa sadar kurang mengamini dan mengimani kebenaran Alkitab. Kenapa? Karena kita seringkali sudah secara instan, pada waktu menghadapi apa saja, langsung kita buka HP kita cari informasi di situ. Tidak pernah kita itu membaca Alkitab, kita bergumul, Tuhan kenapa ini akan terjadi dalam hidup saya, kenapa ini saya alami. Itu pernahkah kita itu mengalami seperti itu Bapak Ibu? Pada waktu pandemi yang lalu, Ibu Bapak, begitu banyak keluarga yang khawatir, apalagi kemudian ada keluarga yang sudah masuk ICU. Mereka ceritanya apa kepada saya? Ceritanya begini, Pak, yang si A itu matinya seperti ini, yang si B seperti ini. Doakan papa saya, doakan suami saya, doakan istri saya. Doakan anak saya, Pak. Kalau kondisinya itu seperti ini, saturasinya seperti ini, dan kemudian terjadi seperti ini, waduh itu bahaya sekali Pak. Selalu saya mendengarkan telepon itu seperti itu. Saya selalu mengatakan, apakah kamu juga bergumul dengan Tuhan? Apakah dengan kata orang itu membuat kamu semakin gelisah? Yang tadi lagunya, nyamanlah jiwaku. Apakah akan terjadi? Kalau kita itu mendengarkan informasi semua yang ada di HP kita itu, kita akan semakin bingung bukan? Sampai pada waktu pandemi itu satu grup demi grup itu mengatakan, mulai hari ini kita stop bicara tentang pandemi. Kenapa? Karena sebagian yang membaca itu merasa gelisah, merasa khawatir, dan kemudian mereka merasa apa? Merasa ketakutan. Sampai begitu yang terjadi waktu itu. Sehingga begitu banyak orang kemudian mengatakan, Pak gimana Pak? Saya bilang di tengah pandemi yang seperti ini semestinya kita itu harus tenang. Kita itu di grup kita itu bicara firman Tuhan, bicara tentang bagaimana virus yang tidak kelihatan ini
itu bisa merusak kehidupan manusia. Bukankah kita harus semakin mengandalkan Tuhan? Seharusnya itu yang membuat nyaman di tengah segala pergumulan yang ada. Bapak Ibu, ini yang terjadi. Maafkan, ini gambar, bukan melecehkan Bapak Ibu di internet, hanya ini aja Bapak Ibu. Kita itu adalah homo sapien. Kita itu adalah makhluk yang bijaksana Bapak Ibu. Sebetulnya Tuhan itu menciptakan kita sebagai makhluk yang bijaksana. Tapi kita sekarang ini sudah menjadi makhluk digitalis. Itu yang terjadi. Nah sekarang yang menjadi utama adalah teknisisme. Teknisisme itu apa Bapak Ibu? Teknisisme itu adalah sesuatu yang kita itu harus hati-hati Bapak Ibu. Sekarang ini sekitar begitu banyak orang yang kemudian sudah terjebak dengan teknisisme itu, yang saya boleh kutip Bapak Ibu, artinya begini. Satu kepercayaan yang berlebihan pada teknologi mampu mengendalikan keseluruhan keberadaan manusia. Ini yang sedang terjadi sekarang. Jadi akhirnya semua itu mengarah kepada apa Bapak Ibu? Mengarah pada teknisisme. Teknisisme itu adalah kemudian orang itu lebih percaya menaruh belief-nya bukan pada Tuhan, bukan pada kebenaran firman Tuhan, tetapi kepada digital, kepada dunia teknologi. Dikatakan kepercayaan yang berlebihan kepada teknologi mampu untuk mengendalikan keseluruhan keberadaan setiap kita ini. Dikatakan teknologi itu mampu untuk menguasai berbagai persoalan dan mampu untuk menguasai akan masa depan. Mengerikan enggak Bapak Ibu? Sekarang ini mengerikan enggak? Mengerikan sekali. Apalagi Bapak Ibu dan sahabat muda yang katakanlah punya anak yang masih kecil dan punya cucu, ke depan kita tidak tahu bagaimana dengan pergumulan mereka. Ini yang akan terjadi. Dan oleh karena itu di dalam kehidupan kita, Ibu Bapak sekalian, saya ingin mengatakan demikian. Kita itu sekarang sedang menghadapi musuh yang tidak kelihatan. Musuh yang tidak kelihatan. Ada spiritual drifting di dalam kehidupan kita. Apa spiritual drifting itu? Bapak Ibu maksudnya begini, seorang itu, saya mendengarkan kisah, seorang misionaris pergi ke Papua, dia memakai perahu Bapak Ibu, untuk menuju ke pedalaman. Tapi perjalanan itu 2 hari, sehingga malam kemudian dia harus berhenti di satu tempat. Ya, lalu dia berhenti di sana, dia tidurnya di mana? Di sungai itu, dia tidak berani ke darat. Jadi di atas kapal itu. Tapi dia kemudian ngomong sama saya. Tanpa kemudian dia sadari, dia tidur, kapal itu berbalik. Karena ada aliran itu. Sehingga pada waktu dia kembali besoknya untuk pergi, dia balik lagi ke tempat yang semula. Nah di dalam kehidupan kita itu sekarang, kehidupan keluarga Kristen juga sama. Kita itu sedang mengalami spiritual drifting itu. Hati-hati kita ini. Kita itu tidak ada di perahu Bapak Ibu, tetapi pelan-pelan itu kemudian diarahkan oleh arus teknologi itu berbalik arah. Ini yang terjadi sekarang ini. Begitu banyak keluarga Kristen yang mengalami seperti ini, termasuk saya juga. Artinya kalau saya tidak hati-hati pun akan terjadi juga yang sama. Ini ada satu persoalan yang serius yang hari ini kita hadapi, dan kemudian Bapak Ibu melalui Mazmur 127 ini, karena waktu saya lebih cepat, dikatakan salah satu poin yang penting Mazmur 127 adalah regenerasi keluarga yang berkaitan dengan spiritualitas keluarga. Bapak Ibu, kalau hari ini kita tidak menyadari ini sesuatu yang penting, Bapak Ibu jangan sampai kemudian nanti lain kali baru Bapak Ibu sadar dan kemudian mengatakan, saya menyesal karena pada saya tidak siapkan regenerasi spiritualitas keluarga saya. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar pada zaman sekarang ini. Karena kalau sampai itu semua berjalan sudah semakin jauh Bapak Ibu, semakin sulit untuk dibalikkan, bukan? Semakin sulit. Satu anak itu kalau sudah semakin dewasa, memiliki satu kepercayaan, memiliki satu keyakinan yang kuat dan kokoh, Bapak Ibu mau balikan itu sulit sekali. Mazmur ini mengatakan
kita itu perlu sesuatu hal, yaitu adanya satu regenerasi, dipersiapkan regenerasi spiritualitas keluarga itu. Yang kedua, pembangunan fisik itu penting, tapi pembangunan spiritual lebih penting di masa pasca pembuangan dari Babel. Konteks ayat ini berkata, bagaimana kemudian bangsa Israel itu, yang pernah membangun kembali akan Israel pasca pembangunan itu. Tembok di Yerusalem itu penting enggak? Penting untuk orang beribadah. Tetapi yang paling penting bukan hanya membangun temboknya, tetapi orang-orang yang datang beribadah kepada Tuhan itu. Amin. Itu yang harus ada dalam diri kita sekarang ini. Kita bukan sekedar bicara Bapak Ibu kepada anak kita, oh Pak Bambang anak saya aman tiap minggu datang ke gereja. Oh Bapak Ibu kita itu hanya mengandalkan anak datang ke sebuah gedung gereja. Kita tidak kemudian membangun kehidupan rohani anak itu. Bukankah begitu banyak orang tua yang mengatakan saya heran, padahal tiap minggu Pak anak saya itu saya ajak ke mulai sekolah minggu ke gereja. Waktu pemuda remaja rajin beribadah kepada Tuhan. Kok sekarang hidupnya seperti ini? Bapak Ibu kita itu hanya aman, dia pergi ke gedung gerejanya. Mazmur itu mengatakan dalam kehidupan kita adalah pembangunan spiritual itu haruslah sesuatu yang penting yang harus ada di dalam diri kita Bapak Ibu. Ini adalah sesuatu yang tidak boleh kita lupakan Bapak Ibu. Nah oleh karena itu di dalam Mazmur ini Bapak Ibu kita juga melihat satu bagian yang lain. Yaitu bahwa konteks Mazmur 127 itu mempersiapkan regenerasi keluarga ini harus bersandarkan kepada anugerah, hadirat dan karya Allah agar proses ini dapat berhasil, bermakna dan bernilai kekal. Jadi intinya adalah Mazmur ini mengatakan kita itu untuk kembali membalikkan, memposisikan akan kehidupan spiritual keluarga. Kita itu harus mengandalkan Tuhan. Enggak bisa dengan kekuatan diri kita sendiri. Karena musuh yang kita hadapi ini adalah satu musuh yang tidak kelihatan. Kalau kita perang ada musuh kita bisa tembak, Bapak Ibu. Kelihatan. Ini yang tidak kelihatan Bapak Ibu. Kita membutuhkan kuasa supranatural Allah. Kita membutuhkan adikodrati dari Allah itu. Yang memampukan kita untuk dapat membawa keberadaan satu keluarga yang hidup penuh dengan kebersandaran kepada Tuhan. Oleh karena itu kita harus melibatkan Tuhan dan sangat bergantung kepada anugerah, hadirat dan karya Tuhan dalam membangun kehidupan spiritualitas. Bapak Ibu ingatlah spiritual heritage, warisan spiritual. Ingat ini Bapak Ibu. Ini adalah satu pesan yang penting untuk kita menghadapi dunia yang akan datang, untuk menghadapi satu dunia yang kita tidak tahu kemana arahnya itu. Demikian juga Bapak Ibu Mazmur 127 itu menekankan agar umat Tuhan dalam membangun kehidupan spiritualitas keluarga melalui mempraktekkan keyakinan dan mengalami realitas kehadiran, keterlibatan dan pemeliharaan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya begini, Mazmur itu ingin mengajarkan kalau kita itu bicara tentang Allah yang baik, pernahkah kita itu sungguh-sungguh bersama keluarga merenungkan ada waktu kita tuh mengatakan kebaikan Allah. Bapak Ibu dan sahabat muda, luangkan waktu bersama anak itu. Ayo hari ini kita bicara Allah yang baik. Kita membaca firman Tuhannya. Lalu apa yang sudah kamu alami? Apa yang sudah kamu alami? Anggota keluarga kita tanya, kita diskusi bersama. Nah disitulah Bapak Ibu sebetulnya, kita itu bicara Alkitab, tapi juga yang membumi sampai pada praktek hidup kepada anggota keluarga kita. Itu yang harus terjadi. Sehingga mereka itu juga merasakan, iya ya, artinya apa? Firman Tuhan itu dialami oleh keluarga ini. Bapak Ibu pernahkah Bapak Ibu sebagai seorang bapak, kepala keluarga, pernah ngomong, hari ini banyak pergumulan, kamu harus berdoa. Ayo kita berdoa bersama-sama. Mungkin pergumulan keluarga. Mungkin ada permasalahan kita hadapi. Ayo sama anak itu dilibatkan. Kita bicara,
Ya, papa harus kerja, tapi ini keadaan sepi misalnya begitu ya. Lalu persaingan banyak. Maukah kita itu berdoa bersama-sama, mohon pertolongan Tuhan. Lalu kemudian dalam perjalanan, bagaimana terjadi Bapak Ibu, kita cerita sama keluarga kita, apa yang kita doakan itu, ternyata Tuhan menjawab seperti ini. Mungkin yang dijawab tidak sesuai dengan doa kita, nggak apa-apa kita ngomong. Mungkin nampaknya Tuhan akan menolong kita ke sana. Dalam pengertian apa? Mengajar anak untuk hidup step by step bersama dengan Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Nah kita seringkali tidak melakukan seperti itu. Ayo kita makan malam, kita bersyukur ya. Tuhan sudah memimpin, tadi papa begini, walau dapat ini. Wah kita bersyukur, kita berdoa. Anaknya juga mikir begini doanya. Oh iya, seneng karena apa? Tuhan memberikan hoki kepada papa. Pikirannya hanya memberikan hoki aja gitu. Sudah, dia senang. Tapi coba mulai dari prosesnya. Papa bergumul. Ayo kita doa bersama-sama. Setelah itu dapat jawaban Tuhan. Yang sudah kita doakan ternyata seperti ini. Beda enggak Bapak Ibu? Beda enggak? Dia akan mengalami, oh iya firman Tuhan itu seperti ini. Oh kehadiran Tuhan itu seperti ini. Mazmur 127 itu ngajar kita itu seperti ini. Jadi bukan hanya baca firman Tuhan selesai, gitu ya Bapak Ibu ya. Bukan seperti itu. Saya minta waktu sedikit ya Bu Brika ya. Nah lalu kemudian kita bersama lihat ayat 3 sampai 5 yang tadi ya. Bapak Ibu coba lihat di Alkitab masing-masing. Menggunakan peraga alat perang, peperangan yang dihadapi saat ini adalah peperangan rohani. Jadi oleh karena itu, dalam kaitan dengan kehidupan spiritual generasi keluarga, maka salah satu yang diwaspadai dalam menghadapi musuh yang tidak kelihatan, bersembunyi dan menyelinap, maka kita harus melakukan satu alat peraga, yaitu alat peraga yang dikatakan untuk menghadapi satu peperangan rohani. Nah, Bapak Ibu, alat peraga itu panah. Nah, panah itu bagaimana Bapak Ibu? Panah itu harus diarahkan pada posisi tepat pada sasaran, betul enggak? Nah, inilah yang dimaksudkan dengan alat peraga yang dimaksudkan dalam Mazmur 127 itu. Artinya, kita itu harus pada posisi yang tepat dan benar. Bagaimana kita itu membangun kehidupan spiritual regenerasi keluarga itu? Harus diarahkan tepat pada sasarannya. Tepat pada sasarannya berarti apa Bapak Ibu? Pada Kristus. Kita itu harus memiliki satu kehidupan di mana seluruh keluarga itu pada Christ the center. Bukan ini the centernya. Bukan ini the centernya. Sekali lagi, bukan ini the centernya. Tapi pada Kristus. Enggak ada obat lain Bapak Ibu. Enggak ada obat lain. Sehingga saya pernah di sini ceramah beberapa tahun yang lalu, saya mengatakan setiap keluarga Kristen harusnya menjadi sebuah gereja kecil yang persembahkan bagi Kristus dan sepenuhnya dipengaruhi dan dikuasai oleh pemerintahannya. Bapak Ibu yang bisa membaca, ayo kita baca bersama-sama dari Jonathan Edward. 1, 2, 3. Setiap keluarga Kristen harusnya menjadi sebuah gereja kecil yang dipersembahkan bagi Kristus dan sepenuhnya dipengaruhi dan dikuasai oleh pemerintahnya. Pemerintahan Kristus yang menguasai hidup keluarga kita. Amin. Ini yang harus terjadi. Sehingga seorang yang bernama Charles Swindoll di dalam bukunya So You Want to Be Like Christ itu mengatakan seperti ini. Yang membedakan kekristenan dengan kepercayaan lainnya adalah tujuannya yaitu menjadi serupa dengan Kristus sehingga kesalehan dan konteks Kristiani bukan sekedar moralis. Bapak Ibu, lihat anak Bapak Ibu tidak berbuat apa-apa, moralis itu kemudian Bapak Ibu sudah aman. Tidak, yang di dalamnya itu, di pusatnya itu, hatinya itu harus Kristus. Nah, oleh karena itu kepada Bapak Ibu sekalian, saya minta waktu sedikit. Ini ada gambar bunglon, ubur-ubur, dan satunya undercover agent, yaitu mata-mata. Bapak Ibu, kalau kita tidak tanamkan anak itu benar-benar
untuk hidup seperti itu. Bapak Ibu coba lihat, begitu banyak anak yang hidupnya tidak berpusatkan kepada Kristus, dia akan seperti bunglon. Bunglon itu seperti apa? Di hadapan Bapak Ibu baik, ke gereja juga baik. Tapi di luar, dia hidup sesuai dengan dunia. Betul enggak? Kita akan mencetak anak kita itu seperti bunglon. Oh, di depan papanya ya baik-baik. Ke gereja ya ke gereja gitu ya. Oh, dilakukan. Tapi hidupnya sebenarnya sama dengan dunia. Yang kedua, ubur-ubur. Kalau kita tidak menjadikan anak seperti itu, dia akan seperti ubur-ubur apa? Ikut arus. Nah, kalau sudah ikut arus, di dalam kehidupan anak kita sudah tidak punya pendirian, Bapak Ibu, bahaya besar. Kalau teknologi menguasai diri dia, hilang anak itu. Seperti ubur-ubur. Undercover agent, seorang mata-mata tidak memunculkan identitas dirinya kepada orang lain. Dia tidak berani untuk menyatakan dirinya sebagai orang Kristen. Oleh karena itu Bapak Ibu, ada seorang yang bernama Google itu mengatakan, seorang Kristen sebagai seorang yang nominal. Nominal itu Bapak Ibu tidak berakar hidupnya. Hanya orang Kristen yang datang ke gereja. Ya. Maka perilaku rohaninya hanya bertahan sebentar saja. Mirip tingkah laku ayam yang kepalanya dipenggal. Ayam itu berlari ke sana kemari, tetapi tidak dapat terus bertahan karena tidak ada kehidupan di dalamnya. Itu yang akan terjadi seperti ini. Tidak akan bertahan kok dia. Lalu, sebaliknya perilaku seorang Kristen yang ilahi, penuh kesetiaan dan dapat terus bertahan karena bersumber dari kehidupan Allah yang kekal. Google ngomongnya seperti ini. Ya. Oleh karena itu kepada Bapak Ibu sekalian, stay close to Jesus itu sudah tidak bisa ditawar lagi. Di dalam zaman yang sekarang ini, jangan stay close to handphone atau teknologi yang kita andalkan. Kita lebih dekat kepada teknologi daripada kepada firman Tuhan. Tidak bisa kita andalkan. Oleh karena itu pada hari ini, mari Bapak Ibu dan sahabat-sahabat muda, rekan-rekan di sini, kalau kita mau bertahan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang baik, dan yakinlah kemenangan itu pasti akan terjadi kalau hidup kita berfokuskan pada Kristus. Maka stay close to Jesus itu menjadi bagian dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Kita tenang di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa, seluruh anggota keluarga kita doakan satu demi satu, baik itu suami, istri, anak-anak, menantu, cucu, kita sebutkan namanya. Kita mau mereka hidup dekat dengan Kristus. Tidak terbawa oleh arus dunia ini, oleh arus teknologi. Ya Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi bagian dalam hidup kami. Terima kasih Engkau berbicara kepada kami. Roh Kudus yang memampukan kami dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan hari demi hari. Sebentar lagi kami akan mengikuti perjamuan kudus. Mengingatkan kami ya Tuhan. Bukan hanya untuk anggota keluarga kami yang lain, tetapi untuk diri kami. Bagaimanakah kedekatan kami kepada Tuhan saat ini? Kami boleh memeriksakan diri kami. Apakah kami lebih dekat dengan handphone kami dibanding dengan Yesus, dibanding dengan firman Tuhan? Biarlah kami boleh introspeksi di hadapan-Mu. Dan kiranya perjamuan kudus ini memberikan kepada kami, mengingatkan kami akan Kristus yang sudah mati bagi kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami akan doa kami. Amin.